Ahli nujum. Mendengar seruan Cao Ying, Su Chang dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang. Wajah Cao Ying pucat saat ini, dan dia melihat keempat orang di gua yang pupil matanya berangsur-angsur memerah karena tidak percaya. Presiden Cao, apa pengawal mayat hidup itu? Melihat ekspresi Cao Ying, Su Chang segera berkata dengan sungguh-sungguh, keempat orang yang turun dari peti mati itu benar-benar aneh. Yang lebih menakutkan adalah jika keempat orang ini sebelumnya dapat memancarkan ki hitam, maka harta ini tidak perlu untuk mengkhawatirkannya. Cao Ying kembali sadar, mengambil napas dalam-dalam, lemak di wajahnya yang gemuk bergetar, dan suaranya masih sedikit bergetar. Saya telah membaca di sebuah buku kuno sebelumnya bahwa beberapa kuat dan memiliki jiwa yang berbeda. Dari orang biasa orang kuat, setelah kematian, akan ada perubahan dalam tubuh. Ki Kaisar asli dan kekuatan jiwa yang belum hilang dalam tubuh akan menghasilkan mayat hidup yang tidak sadar dalam kondisi yang sesuai. Misi mereka adalah melindungi orang mati. Jadi itu disebut mayat undead. Yang lebih menakutkan adalah mayat undead ini hampir semuanya memiliki kekuatan seperti orang mati, meskipun mereka tidak sebaik mereka. Dengan mengatakan itu, Cao Ying melihat keempat mayat penjaga mayat di dalam gua dengan senyum masam, dan berkata tanpa daya, sekarang ada 4 dari mereka sekaligus. Tampaknya harta kaisar ini tidak mungkin diperoleh. Petik 2. Mendengar ini, Su Chang mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar tentang penjaga mayat-mayat hidup. Dengan kepribadiannya, dia secara alami tidak akan percaya kata-kata Cao Ying. Dengan kedipan matanya, Su Chang sekali lagi melihat keempat sosok di dalam gua. Seorang penjaga mayat-mayat hidup, karena yang terakhir telah mati selama bertahun-tahun, Su Chang secara alami tidak bisa merasakan kekuatannya, jadi dia tidak berani bergerak dengan gegabah. Setelah mendengarkan kata-kata Cao Ying, beberapa orang di luar gua batu terdiam, hanya tangisan Liu Zeng yang rendah dan menyakitkan yang terus bergema. Tertawa, tiba-tiba, keempat mayat penjaga mayat di gua semua bergerak, seperti hantu yang diam di malam yang gelap, bergegas menuju Su Chang dan yang lainnya tanpa suara. Dengan mata merah darah di wajah pucat mereka, terlihat sangat mengerikan. Setelah melihat ki sebelumnya, Su Chang dan yang lainnya juga sangat mengerikan. Mereka buru-buru bersorak, sumber ki kaisar di tubuh mereka melonjak liar. Saat bersiap untuk pertempuran, mereka juga siap untuk melarikan diri. Jika keempat mayat penjaga mayat ini bisa setelah mengirimkan ki sebelumnya, mereka hanya bisa melihat peluang dan melarikan diri. Berdengung, mayat penjaga mayat hidup pergi langsung ke Su Chang, ekspresi yang terakhir mengembun, pergelangan tangannya terbalik, dan pedang panjang hijau tua muncul di tangannya. Gagang pedang panjang itu diukir dengan pola yang indah. Suasana yang sangat aneh. Guiyuan Jianpo, di hadapan penjaga mayat-mayat hidup dengan kekuatan yang tidak diketahui, Su Chang tidak berani ceroboh sama sekali. Begitu dia bergerak, dia menggunakan keterampilan kekaisaran dari para prajurit roh. Energi kaisar asli melonjak liar dan mengalir ke pedang panjang di tangannya. Itu melonjak keluar dari atas, membanting ke penjaga mayat-mayat hidup yang bergegas seperti ki asli. Memanggil, mayat penjaga mayat hidup yang menerkam mata cenderung berwarna merah, dan tubuh kaku itu sangat fleksibel saat ini. Telapak tangannya tiba-tiba didorong keluar, dan beberapa ledakan ki meledak dari tubuhnya dalam sekejap, menderu ke arah Cenrong. Melihat kekuatan Gang Qi sebelumnya, Cenrong tiba-tiba berkeringat dingin, dan tubuhnya berkelebat, tetapi dia secara tidak sengaja dipukul oleh Gang Qi di bahunya. Lengan patah yang diharapkan tidak terjadi. Cenrong hanya merasakan sakit di bahu. Meskipun pelindung tubuh yang dibentuk oleh Kaisar Qi asli patah dengan paksa, pakaian di bahu juga terpotong dengan sedikit bekas darah. Tetapi dibandingkan dengan yang sebelumnya Astral Qi, serangan pengawal mayat hidup ini jelas jauh lebih lemah. Cenrong langsung sangat gembira, dan ketakutannya terhadap mayat hidup langsung berkurang banyak. Jika dia hanya memiliki kekuatan seperti ini, masih mungkin untuk mengalahkannya. Keterampilan kekaisaran dari prajurit roh dan keganasan penjaga mayat-mayat hidup dibombardir bersama, dan Su Chang hanya merasakan sesak di dadanya, dan tidak ada tekanan yang tak terhentikan ketika dia bertarung melawan kaisar. Memikirkan hal ini, Su Chang melirik Cenrong, yang tidak menderita banyak kerusakan. Cahaya melintas di matanya, dan dia tertawa kecil. Tampaknya penjaga mayat-mayat hidup ini telah lama kehilangan arah kerajaan mereka setelah dikorosi oleh puluhan ribuan tahun kekuatan. Paling banter, adalah kemampuan seorang kaisar biasa. Melihat bahwa Cenrong dan Su Chang dapat menahan satu pukulan dari penjaga mayat-mayat hidup tanpa insiden, ekspresi ragu-ragu Liu Zeng langsung menguat di belakangnya, dan dia mengesampingkan Liu Zeng,
yang situasinya telah sedikit membaik, dan bergerak ke arah salah satu dari mereka. Mayat-mayat hidup bergegas pergi dengan marah. Presiden Chow, apakah Anda ingin menonton drama dengan tetap di sana? Dengan satu gerakan untuk memaksa mundur mayat-mayat hidup di depannya, Su Chang melirik Chow Ying, yang berdiri diam tidak jauh darinya, dan mau tidak mau mendengus dingin, suaranya penuh amarah yang cemberut. Meskipun 4 penjaga mayat-mayat hidup memiliki kekuatan rata-rata, mereka pasti dapat membunuh salah satu dari mereka 1 lawan 1, tetapi ini bukan waktunya untuk menunjukkan kesediaan mereka untuk membantu orang lain. Akan ada banyak kerugian saat ini, jadi saat ini, tidak ada yang diizinkan untuk berdiam diri. Ketika Cao Ying mendengar ini, dia diam-diam cemas. Yang lain tidak tahu tentang keberadaan Xiao Yan, tapi dia tahu betul. Meskipun keempat mayat-mayat penjaga ini hanya setingkat kaisar, jika mereka benar-benar bertarung, mereka akan menjadi kaisar. Penuh bahaya terluka, bukankah itu menciptakan peluang bagi pria itu, terlepas dari hubungan antara mereka berdua? Jika itu benar-benar mencapai titik itu, bahkan jika mereka bersaudara, mereka tidak akan memiliki kekhawatiran sedikit pun ketika mereka dimulai. Meskipun dia mengeluh dalam hatinya, Cao Ying tidak menunjukkannya di wajahnya. Kilatan tekad melintas di wajahnya yang gemuk, dan dia memperingatkan penjaga di belakangnya. Di mata acuh tak acuh Cao Ying, penjaga itu bergegas ke depan dengan gigi terkatup, dan pergi untuk membantu keempatnya. Di antara orang-orang, Mulin untuk sementara berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, sementara Cao Ying sendiri melirik keempat medan perang, matanya sedikit berkedip, dan dia bergegas menuju Liu Zhen, yang berada di atas angin. Mendengar suara pertempuran sengit datang dari depan, hati Xiao Yan tergerak, dan dia bergegas dengan beberapa langkah, bersembunyi di balik batu besar di sudut, dan menatap orang-orang yang bertarung tidak jauh dari sana. Dengan Su Chang dengan jelas ketika mereka bertarung melawan orang-orang, mereka tidak bisa menahan untuk tidak mendengus. Melihat penampilan orang-orang itu, mereka jelas bukan milik manusia normal. Mungkinkah mereka adalah penjaga dari pemilik makam ini? Karena dia tidak bisa memikirkannya, Xiao Yan hanya tinggal di sini untuk menonton kesenangan. Setelah menontonnya sebentar, dia tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya. Meskipun orang-orang aneh itu hebat, mereka jelas tidak bisa menang di menghadapi serangan pahit Su Chang dan yang lainnya Liu Zeng, yang bersandar di dinding dengan lengan patah. Tampak seperti mekanisme terakhir pemilik makam tidak memainkan peran besar. Ledakan. Dengan satu telapak tangan, mayat-mayat hidup di depannya diledakkan, dan Mulin hanya bisa mencibir, memikirkan betapa kuatnya orang-orang ini. Tetapi sekarang tampaknya mereka hanya kekuatan kaisar pertama, dan mereka akan melakukannya. Tidak menggunakan energi kaisar asli hanya mengandalkan tirani tubuh dan ki dalam tubuh. Selama Anda berhati-hati tentang ini, itu tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Mayat penjaga mayat hidup yang terpesona oleh telapak tangan Mulin memiliki mata merah, menatap Mulin tanpa ekspresi dan tidak bisa melihatnya sekilas. Tiba-tiba tubuhnya bergerak, dan lampu merah samar menyala di tubuh virtual, menabrak Mulin lagi. Mulin mendengus dingin, sumber kaisar ki di telapak tangan kanan melonjak, dan aura ganas tiba-tiba muncul. Dengan bantuan penjaga Li Zu dan Cao Ying, hampir tidak butuh banyak usaha untuk berurusan dengan penjaga mayat-mayat hidup ini. Tertawa, sesaat sebelum telapak tangan kanannya menabrak penjaga mayat-mayat hidup, Mulin mengangkat alisnya, dan matanya tiba-tiba melihat retakan merah di tubuh virtual mantan yang seperti jaring manusia laba-laba. Perasaan tiba-tiba muncul dari dasar hatinya, sudah terlambat untuk menghindar. Ekspresi Mulin mengembun, tangannya tiba-tiba terentang, meraih penjaga Li Zu dan Cao Ying di sampingnya. Sebelum keduanya bisa bereaksi, mereka diledakkan oleh Mulin. Mayat-mayat hidup yang akan mendekat. Ledakan. Setelah Li Zu dan keduanya menyentuh tubuh mayat hidup, retakan merah pekat di tubuh yang terakhir tiba-tiba bergetar, dan saat berikutnya, raungan memekakkan telinga bergema di dalam lubang, membuat dinding di sekitarnya penuh. Balok-balok batu besar jatuh dari atas kepala, seolah-olah akan runtuh. Sebelum Li Zu dan keduanya bisa membuat suara, mereka berubah menjadi abu dengan penjaga mayat-mayat hidup. Dampak besar membuat dada Mulin sesak, dan dia tidak bisa membantu memuntahkan seteguk darah dan terbang keluar, membanting ke dinding di sampingnya. Masih meledak sendiri. Melihat pemandangan barusan, orang-orang yang bereaksi terkejut, dan ada ketakutan yang mendalam di mata mereka. Penghancuran diri salah satu temannya tidak menarik perhatian 3 penjaga mayat-mayat hidup lainnya. Seolah-olah dia telah menutup telinga, dia masih melancarkan serangan sengit pada beberapa orang dengan wajah tanpa ekspresi.
Ketakutan di mata Su Chang juga dengan cepat menghilang. Penghancuran diri orang-orang ini tidak. Bukannya tidak ada prekursor, selama mereka menghindar ketika retakan merah muncul di tubuh mereka, mereka akan aman. Li Zu dan keduanya menjadi abu oleh penghancuran diri penjaga mayat-mayat hidup, dan Mulin juga tertembak dan terluka parah, ketiga Su Chang berada pada posisi yang kurang menguntungkan untuk sementara waktu. Xiao Yan bersembunyi di balik batu tidak jauh, dan melirik Mulin yang terbang terbalik tidak jauh darinya. Yang terakhir sangat lamban saat ini, wajahnya tidak berdarah, dan penghancuran diri kaisar yang kuat hanya dipengaruhi oleh setelahnya. Apakah sulit baginya untuk mengikuti dengan mudah? Melihat tiga orang yang berada di jalan buntu dengan penjaga mayat-mayat hidup, Mulin menggertakkan giginya dengan keras. Orang-orang ini licik seperti rubah, tidak mau menggunakan semua kekuatan mereka, karena takut mereka akan menderita kerugian. Di tengah, itu mungkin hanya lebih kuat dari Liu Zeng, dan ketika saatnya tiba untuk bersaing memperebutkan harta karun, itu pasti akan berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Memikirkan hal ini, mata Mulin berkedip, dan dia masih terbaring di tanah. Dia membuat perhitungan cepat di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengeluarkan pil obat merah muda, meliriknya dengan menyakitkan, dan menelannya tanpa ragu-ragu memasuki perut. Kulit Mulin segera memerah, dan aura yang awalnya terganggu dengan cepat kembali normal. Cao Ying menggerakkan tubuhnya yang gemuk untuk menghadapi serangan dari mayat hidup penjaga di depannya, dan dia hanya menggunakan 80% dari kekuatannya untuk berdiri diam. Oleh karena itu, meskipun permukaannya sangat malu, aturan di tangannya tidak kacau sama sekali. Yu Guang memandang Su Chang dan Chen Rong. Seperti Cao Ying, tak satu pun dari mereka menunjukkan kekuatan penuh mereka. Sambil mengamati dua lainnya, mereka perlahan-lahan bergerak menuju gua batu. Tetapi tidak ada yang berani mencoba masuk sebelumnya meninggalkan kesan mendalam pada beberapa orang. Liu Zeng dan Cao Ying bergabung, dan mereka juga menarik pasukan mayat hidup, dan tidak berniat membunuh mereka dengan cepat. Ledakan. Ketika pertempuran berada di jalan buntu, suara goyangan yang memekakkan telinga tiba-tiba datang dari gua batu, yang membuat beberapa orang dalam pertempuran terkejut. Sebuah lengan kokoh perlahan terentang darinya. Begitu dia menggenggam sandaran tangan di samping peti mati, sebuah tangan merah segel langsung muncul di peti mati. Begitu segel muncul, raungan marah langsung meletus dari peti mati. Raungan itu seolah-olah dari tanah jauh datang, membuat hati semua orang terpana. Boom, boom, darah seperti magma mengalir di lengan yang terentang, 5 jari membentuk kepalan tangan, dan menghantam segel merah. Dan ada raungan seperti drum, seolah-olah mengetuk hati semua orang. Cahaya segel meredup dengan keras, dan jejak aura menakutkan perlahan mengalir keluar, menyebabkan kulit semua orang berubah. Ada apa di sana? Xiao Yan menatap tinju raksasa di gua dengan heran. Untuk beberapa alasan, ketika dia melihat napas mengalir dari segel, hatinya tiba-tiba menjadi gelisah tanpa peringatan, dan jantung berdebar tidak bisa membantu tetapi diam-diam meresap dari kedalaman hatinya. Jantung, seluruh tubuh. Kulit Su Chang langsung menjadi pucat ketika dia merasakan aura ini, dan aura ini benar-benar mencapai tingkat cara kaisar. Jangan biarkan benda itu keluar. Hancurkan peti mati. Dengan teriakan marah, Su Chang tidak lagi memiliki pikiran untuk memikirkan harta karun itu. Jika benda tak dikenal ini menembus segel, satu-satunya yang menunggu mereka adalah kematian. Di depan kaisar yang kuat, kaisar tidak bisa membuat banyak gelombang sama sekali. Setelah memikirkan hal ini, seluruh tubuh Su Chang berubah, dan semua kekuatannya tiba-tiba meledak. Pedang panjang hijau tua itu cerah dan jernih, dan bilahnya berdengung. Mengikuti kemarahan Su Chang, lampu hijau langsung muncul di bilahnya. Seperti pedang luar yang mampu memutuskan gunung dan sungai, itu mengalir keluar menuju mayat-mayat hidup di depannya. Saat berikutnya, cahaya menembus dada mayat itu, dan tinju mayat-mayat hidup itu berhenti tiba-tiba. Tubuh itu langsung ditutupi dengan retakan merah tua, seperti jaring laba-laba. Dengan kutukan rahasia, sosok Su Chang melintas dan dia bergegas ke kejauhan. Orang-orang ini benar-benar sakit kepala, dan mereka akan meledak jika terbunuh. Pada saat yang sama ketika Su Chang berteriak, Chen Rong juga terkejut oleh nafas yang menembus segel. Nalurinya telah berada di pegunungan Jiexing selama bertahun-tahun membuatnya langsung bereaksi. Mengetahui bahwa ini bukan lagi waktunya untuk intrik, teriaknya dengan marah, menunjukkan semua kekuatan tanpa meninggalkan sedikit pun, dan langsung menang. 4 Kaisar Roh. Satu pukulan menjatuhkan mayat-mayat hidup ke udara, wajah Chen Rong tiba-tiba mengembun, dan tangannya dengan cepat membentuk sidik jari yang mempesona.
Dengan pembentukan sidik jari, sumber energi kaisar di sekitarnya juga melonjak liar, dan sumber di tubuhnya adalah juga melonjak. Kaisar Qi bergema dari jauh. Dalam sekejap, 4 binatang roh yang terkondensasi dari Kaisar Qi asli terbentuk di belakangnya. Xiao Yan, yang tertarik dengan semburan nafas yang tiba-tiba dari tubuh Chenrong, melihat keempat binatang roh itu mengembun, dan tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Suzaku, Xuanwu, Qinglong, dan macan putih disebut empat roh. Ketika saya berada di dunia fantasi, saya mendengar dari guru bahwa empat roh adalah roh suci yang diberkati oleh langit dan bumi. Selama bertahun-tahun, selama karena mereka adalah keturunan mereka, kekuatan mereka telah mencapai tingkat yang menakutkan. Penjaga hutan, Canggu Xuankui, hanyalah salah satu dari ratusan keturunan Suzaku, dan Xiaoao, berbicara tentang itu, juga merupakan keturunan Qinglong. Dan keterampilan Kekaisaran Chenrong benar-benar memadatkan citra empat roh sepenuhnya. Meskipun tubuhnya sangat kecil, energi yang terkandung dalam tubuh keempat roh itu mengejutkan Xiao Yan. Jejak tangan yang rumit terbentuk, Chenrong menghela nafas dengan wajah pucat, dan telapak tangannya tiba-tiba mendorong ke depan. Dalam sekejap, harimau mengaum, naga meraung, burung dan kura-kura meraung, dan suara keras seperti drum di peti mati ditekan, sedikit. Tertawa, empat kecemerlangan luar biasa meledak seperti meteor, menembus dada pengawal mayat hidup tanpa halangan apapun pemusnahan, berubah menjadi ketiadaan. Sungguh keterampilan kekaisaran yang kuat. Su Chang, yang menghindari mayat-mayat hidup yang akan meledak, melihat ledakan kekuatan tirani Chenrong yang tiba-tiba, ekspresinya berubah, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut seukuran lubang jarum. Memikirkan hal ini, Su Chang melirik segel gemetar di gua dengan ekspresi aneh, dan kemudian melirik Chenrong, yang terengah-engah, dan pikirannya langsung menjadi hidup. Ledakan, mayat-mayat hidup yang dibunuh oleh Su Chang tiba-tiba meledak, dan perasaan tanah longsor dan retakan tanah lainnya tiba-tiba datang dari pusat ledakan. Seluruh gua bergetar hebat, dan dampak besar ledakan mengalir ke dalam gua, menyebabkan peti mati di makam kecemerlangan permukaan segel bahkan lebih suram. Ledakan, sebelum akibat ledakan menghilang, keberadaan di bawah peti mati meraung lagi. Dengan pukulan, segel suram akhirnya menghilang. Dengan deru kegembiraan, lengan besar lainnya terentang dengan aura mengerikan. Itu mengalir seperti lautan pegunungan, dan seluruh makam gemetar. Tidak baik, Liu Zeng berteriak, meninggalkan Cao Ying, dan datang ke sisi Liu Zeng, melihat dengan sungguh-sungguh keberadaan yang akan datang di dalam gua, dahinya penuh dengan keringat. Ini sudah berakhir, melihat segel di peti mati menghilang, Cao Ying terkejut, dan ketika dia melihat aura mengerikan Kaisar, seluruh tubuh Cao Ying berdiri tegak. Tidak mungkin untuk melarikan diri. Untuk bertahan hidup, hanya ada satu pertempuran. Memikirkan hal ini, ekspresi Cao Ying menjadi kejam, dan dia segera meninggalkan mayat-mayat di depannya. Mayat-mayat hidup itu tanpa ekspresi dan mengejarnya. Cao Ying tersenyum muram, karena dia harus bertarung. Tidak peduli siapa dia, jangan bahkan tidak memikirkannya. Sungguh seorang nelayan. Melihat Cao Ying menyeringai dan memimpin mayat hidup penjaga bergegas menuju tempat persembunyiannya, ekspresi Xiao Yan berubah. Lalu dia mencibir, tinjunya sudah mengepal, orang ini benar-benar tidak memiliki hati yang baik. Aduh, dengan raungan bergema di seluruh katakombe, keberadaan di peti mati akhirnya merangkak keluar, mengejutkan semua orang dengan kekuatannya. Gundukan peti mati dengan cepat membusuk ketika keberadaan di bawah memecahkan segel, dan dalam beberapa napas, gundukan peti mati yang awalnya terbuat dari perunggu menghilang. Ketika mereka melihat keberadaan yang menembus segel dari peti mati, ekspresi ketiga Su Chang berubah. Hal ini tidak dapat dijelaskan oleh orang-orang. Lebih tepatnya, itu lebih seperti nyala api. Wajah tidak memiliki fitur wajah, tetapi memiliki tatapan berdebar yang datang dari suatu tempat. Tubuh ditutupi dengan pola aneh. Ada magma yang mengalir di atas lengan, dan nyala api gelap berdenyut seperti kematian di atasnya. Tidak ada kaki, dan bagian bawah tubuh adalah ilusi. Momentumnya cukup untuk membuat orang mati lemas, dan itu tidak terbatas. Dia tidak memperhatikan tindakan Cao Ying, Su Chang, Chenrong, dan Liu Zhen, yang melindungi Liu Zeng, semua menatap pria yang terbakar di dalam gua dengan ekspresi jelek. Apa ini? Ini sebenarnya memiliki momentum cara kaisar. Liu Zhen mengertakkan gigi dan berkata pahit di mulutnya. Jika mereka berada di tanah, mereka dapat mengandalkan pengalaman bertahun-tahun mereka untuk berurusan dengan kaisar, dan jika mereka beruntung, mereka bahkan dapat membunuh mereka. Tetapi dalam kasus ini, mereka bertiga terluka pada tingkat yang berbeda-beda.
pasti bodoh. Ketika Cao Ying menarik mayat penjaga mayat dan bergegas ke arah Xiao Yan, mata Xiao Yan melintas dengan cepat di atas pria yang terbakar di gua batu. Menyadari paksaan mengerikan yang terakhir, Xiao Yan menggertakkan giginya. Begitu dia bergerak, dia bergegas keluar sendiri. Siapa? Mendengar suara itu, Su Chang dan yang lainnya segera melihat ke belakang. Ketika mereka melihat Xiao Yan, mereka semua tercengang. Kemarahan muncul di wajah mereka, dan mereka segera digantikan oleh kegembiraan. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kocek-kikikan. Setelah terbiasa dengan suasana di luar untuk beberapa saat, Burning Man tiba-tiba tertawa keras, lalu menoleh ke mayat-mayat hidup yang mengikuti Cao Ying, mengangkat tangan kanannya dengan lembut, mengepalkan jarinya erat-erat, dan mayat-mayat hidup itu menyerang dengan keras. Sosok itu berhenti seketika, dan tidak ada suara yang benar-benar hilang. Melihat metode menakutkan Burning Man, Mulin tidak peduli tentang mimpi pertempuran antara Snipe dan Kerang. Dia buru-buru bangkit dan menatap yang pertama, tetapi tubuhnya diam-diam mendekat ke arah Su Chang dan yang lainnya. Mendengar ini waktu, menghadapi musuh yang kuat ini hanya bisa bertahan dengan bergabung. Sekarang, jika Anda memainkan sempoa kecil di hati Anda hanya akan mati lebih cepat. Seperti Mulin, yang telah berada di dunia ini selama beberapa tahun, tidak dapat lebih jelas. Tubuh kasar Cao Ying juga berhenti tiba-tiba, dan ketika dia melihat taktik menakutkan dari Burning Man, dia juga ketakutan hingga berkeringat dingin, dan dia menghela nafas lega, dan berkata dengan tulus kepada Xiao Yan, baru saja, jangan terburu-buru, dan buru-buru ke tempat teman kecil itu. Aku benar-benar minta maaf. Mendengar ini, Xiao Yan mencibir di dalam hatinya. Dia bisa merasakan aura pembunuh orang ini barusan. Tetapi sekarang setelah krisis berakhir, wajahnya segera berubah, dan Xiao Yan juga malu karena ketidakberdayaannya. Karena orang ini berpura-pura tidak bersalah, Xiao Yan juga bodoh, sekarang musuhnya sekarang, dia benar-benar tidak bisa membuang energinya untuk orang ini. Wah, aku tidak tahu bagaimana kamu mengikuti kami di sini, tapi sekarang, kamu tidak bisa lari jika mau. Su Chang menatap Burning Man di gua batu, dan berkata dengan suara rendah, sementara otaknya dengan cepat berputar. Dalam situasi ini, jelas tidak mungkin untuk mendapatkan harta karun itu. Jika ada kesempatan, itu seharusnya tidak menjadi masalah, untuk melarikan diri. Sebelum Xiao Yan bisa menjawab, manusia api di gua batu tiba-tiba meraung, dan dengan jentikan tubuhnya, dia muncul di depan semua orang. Kunci momentum. Melihat ini, Su Chang segera mengeluarkan keringat dingin di dahinya. Dengan kekuatan Chen-Rong, dia tidak punya masalah untuk menghindari pukulan ini. Namun, di bawah kunci dari sikap kaisar pembakaran yang misterius ini, dia bahkan tidak bisa bergerak, dan hanya bisa berdiri tak berdaya. Manusia, cekikikan. Orang itu menyegel tubuhnya di dalam sebelum dia mati, dan jiwanya masih meninggalkan obsesinya untuk membiarkan 4 mayat-mayat penjaga menjagaku. Jadi raja ini tidak bisa keluar, tapi dia masih meremehkan Ben. Kekuatan raja. Setelah bertahun-tahun, raja ini telah keluar. Dengan satu pukulan, Chen-Rong terbang, dan suara serak datang dari tubuh Burning Man. Selain kemarahan, suara sedingin es itu mengandung aura pembunuh yang tak ada habisnya. Kamu ini apa? Setelah pria yang terbakar keluar dari gua, Xiao Yan merasakan iritabilitas yang tak dapat dijelaskan di tubuhnya, dan jantung berdebar tak terkendali dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Ketika dia melihat perubahan di tubuhnya, Xiao Yan tidak tahan lagi, dan bertanya dengan suara yang dalam. Tertarik oleh suara Xiao Yan, wajah pria yang terbakar itu ditujukan ke Xiao Yan, dan kemudian suara itu terdengar dari segala arah, seperti guntur yang bergulir. Dan suara itu penuh kejutan dan kegembiraan. Fisikmu, sebenarnya sama dengan orang itu. Mendengar apa yang dikatakan Burning Man, semua orang terkejut, dan semua memandang Xiao Yan, yang memiliki ekspresi terkejut yang sama. Yang terakhir juga terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Pria yang dikatakan Burning Man seharusnya adalah pemilik makam ini, tapi apa arti fisik yang sama di mulutnya? Mungkinkah karena sang alkemis? Kekuatanmu jauh lebih lemah dari orang itu, tapi kamu pasti memiliki api jantung di tubuhmu. Jika kamu menelannya, raja ini pasti bisa pulih ke kekuatan 10.000 tahun yang lalu. Nada suara petugas pemadam kebakaran sangat bersemangat, dan seluruh tubuhnya penuh dengan api, seolah-olah dia akan membakar ruang itu menjadi abu.
Api jantung, mengabaikan mata terkejut semua orang. Xiao Yan terkejut ketika mendengar dua kata ini. Sepertinya dia pernah mendengar dua kata ini di suatu tempat sebelumnya. Hatinya terbakar. Kata-kata tetua besar klan Xiao tiba-tiba muncul di benak Xiao Yan sebelumnya. Menurutnya, Dou di alam bawah harus menanggung rasa sakit membakar hati dari promosi kaisar ke kaisar. Jika Anda tidak bisa melewatinya, kamu akan dimusnahkan, dan tulang-tulangmu akan hilang. Memikirkan hal ini, kepala Xiao Yan tiba-tiba bersenandung, seolah-olah dia mengerti segalanya, dan matanya tiba-tiba mengungkapkan keterkejutan yang luar biasa. Pria yang terbakar ini, mungkinkah pemilik makam ini tidak berhenti ketika dia dipromosikan, dan hatinya terbakar dengan api? Biarkan api hati yang murni mencair. Tidak heran tubuhnya merasa sangat marah ketika manusia api muncul. Mungkin sumber api jantung yang tersembunyi di tubuhnya terpengaruh. Orang ini jelas merupakan mimpi buruk semua kaisar Dou dunia bawah. Tampaknya pemilik makam ini telah menyelesaikan makam sebelum dia dipromosikan, dan dia dipromosikan sambil berbaring di peti mati. Setelah memikirkan ini dengan jelas, kejutan di hati Xiao Yan juga jauh lebih kecil. Meskipun formula kekuatan jatuh ke dalam dormansi, itu hanya kekuatan pembangkit tenaga kaisar yang mengesankan, dan dampaknya pada dirinya sangat lemah. Selain itu, di Xiao Yan kuat di bawah deteksi kekuatan jiwa. Meskipun pemadam kebakaran ini memiliki momentum seorang kaisar yang kuat, kekuatannya sendiri tampaknya tidak mencapai tingkat kaisar. Liu Zeng melirik Xiao Yan, tiba-tiba menatap Huo Ren, dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini salah kami untuk membobol makam ini. Karena itu masalahnya, pria kecil ini akan diserahkan kepadamu, dan kami bisa pergi. Ketika dia berbicara, Liu Zeng penuh dengan hati yang tak tertahankan. Untuk mengumpulkan inti langit, keluarga Liu juga membayar harga yang mahal. Kali ini lengan Liu Zeng patah, tetapi di hadapan keberadaan tingkat kaisar ini, dia sungguh aku tidak percaya mereka bisa menang bersama. Meskipun hartanya bagus, hidup lebih penting. Mendengar kata-kata Liu Zeng, ekspresi Su Chang berubah, tetapi dia tidak berbicara. Tetapi matanya beralih ke arah pintu masuk gua dengan sengaja atau tidak sengaja. Chen Rong berdiri dengan gemetar dari tanah, menyeka darah dari sudut gua, mulutnya, tetapi tidak berbicara. Adapun Mulin, mereka berdua, Cao Ying, bergerak sedikit setelah mendengar kata-kata Liu Zeng, dan sepertinya setuju. Xiao Yan menyipitkan matanya ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi juga tidak berbicara, tetapi ada senyum masam yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Wajah Burning Man tidak memiliki fitur wajah, dan dia tidak tahu apa ekspresinya, tetapi suaranya yang seperti mencibir membuat kulit Liu Zeng tiba-tiba berubah drastis. Mau keluar, jangan pikirkan itu, asal kalian semua adalah suplemen terbaik untuk pemulihan raja ini. Mendengar kata-kata muram Huo Ren, ekspresi Liu Zeng tiba-tiba menjadi sangat jelek. Orang ini benar-benar ingin membunuh mereka semua. Tebasan tiran beku. Pada saat suara Burning Man jatuh, sosok Su Chang tiba-tiba bergerak. Pedang panjang hijau tua di tangannya menunjuk langsung ke yang pertama. Cahaya dingin melonjak pada bilahnya, dan arus dingin yang menembus jantung keluar dengan tenang. Dan kekerasan sumber Kaisar Qi seperti badai es yang mengamuk mewarnai dinding di kedua sisi dengan embun beku. Melihat serangan tiba-tiba Su Chang, Liu Zeng, yang kembali sadar, juga berteriak dengan marah. Tangannya melonjak, dan aura yang kuat tiba-tiba meletus. Di belakangnya, telapak tangan emas besar terbentuk samar-samar, dan telapak tangan besar bersiul. Itu datang keluar, dengan ledakan hebat di udara, seperti telapak tangan yang menghancurkan dunia. Telapak matahari emas, bayangan hantu dari tinju raksasa besar mengikuti sinar pedang Su Chang dan bergegas menuju pemadam kebakaran. Dengan serangan telapak tangan, kulit Liu Zeng menjadi sangat pucat. Dengan hampir 80% dari Qi Kaisar aslinya, Liu Zeng memiliki kepercayaan yang kuat pada telapak tangan ini. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar tingkat tinggi tidak siap, dia harus melepas lapisan kulit. Meskipun Mulin dan Chen Rong sama-sama diledakkan, mereka tidak ragu-ragu saat ini. Mereka mencoba yang terbaik untuk menunjukkan keterampilan kaisar terkuat mereka, berharap untuk melukai Huo Ren secara serius dan menghadapi seorang kaisar. Pembangkit tenaga listrik tingkat Dao berada di bawah terlalu banyak tekanan, dan mereka tidak diperbolehkan untuk memegang tangan mereka sama sekali. Mata Cao Ying berkedip sesaat, tapi dia masih menggertakkan giginya erat-erat, tubuhnya yang gemuk bergetar, dan Kaisar Yuan Qi yang agung bergegas keluar, perlahan mengembun di atas kepalanya, membentuk segel persegi besar, dengan cahaya Cao Ying. Minum, segel besar itu seperti petir yang mengejar angin dan bulan,
bergegas pergi, menunjuk langsung ke pria yang terbakar di depan. Xiao Yan secara alami tidak berani diremehkan. Setelah sedikit ragu, api kaisar melonjak ke seluruh tubuhnya, langsung membentuk baju besi api merah emas. Pada saat yang sama, teknik rahasia tempering api kaisar surgawi juga diaktifkan di instan, sebagai teknik suci. Kekuatan sejati Xiao Yan belum dibawa ke dalam permainan penuh, tetapi dengan bantuan Kaisar Yan, efek tempering api kaisar surgawi masih sangat kuat. Dalam sekejap, kekuatan Xiao Yan telah meroket ke tingkat seorang kaisar momentum tingkat hampir tidak berpengaruh padanya. Pada saat Xiao Yan mengaktifkan api kaisar surgawi untuk memadamkan tubuhnya, 4 serangan sudah membombardir Burning Man tanpa gagal. Setelah serangan selesai, Su Chang tidak ragu-ragu sama sekali, berbalik dan melarikan diri. Serangan ini mungkin berguna dalam menghadapi kaisar biasa, tetapi dia benar-benar tidak percaya diri dalam menghadapi musuh yang tidak dikenal ini. Mulin melirik Su Chang, yang pergi, dan kemudian ke Burning Man, yang diliputi oleh serangan sengit. Pada saat ini, jejak keserakahan melintas di matanya, dan sosoknya melintas dan dia bergegas menuju batu, gua, membidik batu di dalam gua. Beberapa kotak brokat di atas panggung. Pergi ke neraka. Pada saat berikutnya, kemarahan sengit tiba-tiba terdengar, dan kemudian sosok merah keluar dari pusat pengeboman. Dalam sekejap itu menyusul Mulin. Sosok merah berubah menjadi nyala api dan bergegas ke tubuh Mulin, bergerak maju. Sosok Mulin tiba-tiba berhenti, kulitnya langsung menjadi sangat jelek. Dia meraung beberapa kali, dan tubuhnya tiba-tiba meledak. Hanya dalam beberapa saat, Mulin benar-benar musnah. Di tengah ledakan tubuh Mulin, nyala api aneh perlahan muncul. Di bawah mata semua orang yang ketakutan, nyala api berubah menjadi pemadam kebakaran lagi. Di tangannya, dia memegang sumber Kaisar Ki yang sangat murni. Itu adalah asli Mulin. Kaisar Kristal, yang diawetkan oleh Firman dengan cara yang aneh. Membakar hatimu. Melihat kematian Mulin, hati Xiao Yan bergetar, dan dia samar-samar mengerti bahwa jika dunia bawah Doudi tidak bisa menahan panasnya hatinya, dia akan. Semua dewa dihancurkan dan berubah menjadi abu terbang, dan metode kematian Mulin cocok dengan deskripsi ini. Tampaknya orang ini memasuki tubuh dalam keadaan terbakar dengan api, sehingga dia dapat dengan mudah membunuh musuh dan terus hidup. Satu-satunya cara adalah untuk sepenuhnya memperbaikinya di dalam tubuh, dan dengan cara ini, itu dapat dianggap dibunuh. Melihat Warren dengan mudah menghancurkan Mulin dengan kekuatan menghancurkan Kula Kiau, wajah Chen Rong sangat pucat, dan dia tidak peduli dengan luka di tubuhnya. Wajah Liu Zhen sama jeleknya. Dibandingkan dengan Su Chang dan Chen Rong, kekuatannya tidak lebih buruk dari mereka berdua. Namun, untuk menjaga Liu Zeng, kecepatannya jelas terseret. Cedera di tubuh bisa tidak dapat dihilangkan dalam waktu singkat, dan Kaisar Ki yang asli tidak dapat dengan cepat diubah menjadi lengan yang patah. Jadi Liu Zhen hanya bisa bergegas menuju lubang di punggungnya. Wajah Cao Ying muram, dan tubuhnya tiba-tiba berbalik. Sebelum Xiao Yan bisa bereaksi, dia dibanting ke Firman oleh telapak tangannya. Dengan bantuan kekuatan ini, tubuh gemuk Cao Ying tampak sangat fleksibel saat ini, dan beberapa melompat up tubuhnya jauh dari sini. Tubuh Burning Man penuh dengan api, dan tawa bahagia bergema di makam ini. Saat berikutnya, tubuh Burning Man tiba-tiba menyebar, berubah menjadi 6 api hitam pekat, seperti magma, menembus kehampaan, dan dalam sekejap dia mengejar setelah beberapa orang melarikan diri, api hitam gelap bergetar sedikit, dan itu telah menembus ke dalam tubuh beberapa orang. Tubuh Xiao Yan juga memasuki api hitam pekat, api memasuki tubuh, dan sensasi terbakar yang tak terlukiskan segera datang dari seluruh bagian tubuh. Rasa sakit yang parah menusuk ke dalam hatiku. Sehat, mata Xiao Yan segera memerah, dan asap hitam keluar dari kulitnya, dan seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi abu dan menghilang. Apa? Dengan teriakan, Liu Zeng, yang berbaring di punggung Liu Zhen, tidak tahan lagi. Tubuhnya diam-diam berubah menjadi massa abu dan menghilang dari udara tipis. Pada saat menghilang, Kaisar asal Qi yang murni kembali, langsung ke tangan Burning Man. Saat berikutnya Liu Zeng menghilang, wajah merah Liu Zhen meraung dengan enggan, dan juga berubah menjadi massa abu, menghilang antara langit dan bumi. Ketika api hitam pekat memasuki tubuh Chen Rong, yang terakhir segera meraung, matanya merah, tangan kirinya memutar pisau, dan dia memotong lengan kanannya dari bahunya. Sakit, Kaisar asal Qi melonjak ke dalam tubuh, mencoba untuk memaksa api hitam di dalam tubuh dari lengan yang patah. Sehat. Setelah hanya bertahan sebentar, Chen Rong tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, dan bersikeras untuk berlari beberapa langkah.
tetapi tubuhnya masih berubah menjadi massa abu terbang, dan kristal Kaisar Yuan, yang menyimpan Kaisar Yuan Qi, juga kembali ke tangan Burning Man. Ketika raungan Suchang mencapai telinga Xiao Yan hanya merasa bahwa segala sesuatu di tubuhnya tampaknya telah meleleh, kesadarannya menjadi semakin kabur, dan hatinya terbakar. Jatuh. Untuk ini, benda asing lainnya tidak dapat membantu, semua, dan hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk melawan, tetapi dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, benar-benar tidak mungkin untuk berjuang cukup keras untuk membuat orang kuat Kaisar jatuh. Aduh, sama seperti kesadaran Xiao Yan secara bertahap menghilang, raungan naga bergema ke segala arah tiba-tiba datang dari tubuhnya, dan hanya dalam sekejap, sensasi terbakar yang membuat Xiao Yan tak tertahankan benar-benar hilang. Apa? Melihat bahwa Xiao Yan tidak berubah menjadi abu untuk waktu yang lama, petugas pemadam kebakaran tidak bisa menahan untuk tidak mendengus. Melihat bahwa wajah yang terakhir telah kembali normal, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih terkejut. Lalu dia mendengus dingin. Di tubuh Xiao Yan, hanya ada roh kaisar, dan membunuhnya tidak mudah. Pada saat ini, mata Xiao Yan tertutup rapat, dan di dalam tubuhnya, Xiao Ao, yang telah terbangun, seperti seekor kuda naga yang melonjak, dengan dua api melingkari tubuhnya, satu emas dan satu merah. Dia menatap gelap dengan saksama, api hitam yang masuk ke tubuh Xiao Yan, nyala api itu seperti naga api, dan dia juga menatap tajam ke arah Xiao Ao. Api hitam itu seperti belatung yang menempel pada tulang, bergegas menuju Xiao Ao. Xiao Ao tidak mau kalah. Dua api kaisar berubah menjadi dua sayap api, melekat pada tubuhnya, membawa Xiao Ao dan bergegas langsung ke kegelapan naga api yang ditransformasikan oleh api. Tubuh Xiao Yan kaku di udara, benar-benar tidak bisa memegangnya, dia hanya bisa memejamkan mata dan menyaksikan pertempuran antara keduanya di tubuhnya. Keduanya menggunakan tubuh Xiao Yan sebagai medan perang. Nyala api itu ganas, dan nyala api merajalela. Kuda dan naga bentrok dengan hebat. Api bertabrakan di seluruh tubuh, seperti meteor, penuh kecemerlangan. Dan di luar kemegahan ini, itu disembunyikan, mati. Setelah menyadari kekuatan Huoren, ekspresi gugup Xiao Yan juga sedikit mereda. Meskipun itu adalah roh api di tubuhnya ketika Kaisar dipromosikan, segel 10.000 tahun telah menghabiskan kekuatannya tanpa batas. Sekarang, saya pikir hanya tentang kekuatan Kaisar. Kecuali api hati, semangat api hati hampir tidak memiliki cara lain. Namun, saraf lega Xiao Yan segera menjadi tegang lagi. Meskipun semangat api hati telah kehilangan kekuatan yang besar, ia juga memiliki kekuatan seorang Kaisar, sementara Xiao Ao hanya kekuatan seorang Kaisar. Dengan bantuan Yan, bertarung melawan roh api, kemungkinan menang terlalu kecil. Itu adalah pengeboman keras lainnya. Xiao Ao dengan mudah terlempar oleh roh api. Dan dengan bantuan sayap api, Xiao Ao nyaris tidak berhenti, lalu membuka matanya lebar-lebar. Kepalanya yang besar bergoyang untuk sementara waktu, dan menatap kegelapan, hitam di depannya dengan amarah. Nyala api yang masuk ke tubuh Xiao Yan barusan hanya sebagian kecil, bisa dengan mudah menghalaunya. Tetapi menghadapi tubuh roh api hati, kekuatan Xiao Ao agak meregang. Aku tidak menyangka kamu benar-benar ada pada anak ini. Sepertinya akan butuh banyak usaha untuk menyingkirkannya. Sepasang mata merah perlahan muncul di tengah api hitam pekat, cahaya aneh berkedip di mata, dan suara suram terdengar entah dari mana, yang cukup aneh. Meskipun Xiao Ao sangat marah ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi karena dia tidak bisa mengucapkan kata-kata manusia, dia meraung, dan dua bola api tiba-tiba terbentuk di depannya. Selama auman Xiao Ao, bola api itu bergegas menuju api hitam pekat satu demi satu, lainnya. Itu sebenarnya Kaisar Yan, anak baik. Bahkan orang di masa lalu itu tidak bisa menguasai satu jenis Kaisar Yan. Saya tidak berharap Anda memiliki dua jenis di tubuh Anda. Tetapi ini lebih baik ketika saatnya tiba. Anda akan melahap asalmu. Kekuatan raja ini pasti akan kembali ke masa lalu, bahkan tiba-tiba di level Kaisar Dao. Dalam nyala api hitam pekat, mata itu penuh kegembiraan, dan kemudian cakar naga terangkat, dan perisai hitam gelap langsung muncul. Di dalam perisai, pusaran hitam gelap perlahan mengalir, dan bola api yang menyerangnya seperti sapi batu, seperti lautan, tanpa goyangan sedikit pun. Matilah raja ini. Itu dengan mudah memblokir serangan Xiao Ao. Semangat api jantung menyebarkan perisai. Dua cakar naga tiba-tiba terentang, dan langsung api hitam membanjiri Xiao Ao, benar-benar membungkus yang terakhir di dalamnya. Xiao Ao bereaksi. Tidak terlalu lambat.
Ketika gelap api hitam bergegas, mereka sudah melepaskan kendali dua api kaisar. Dian melepaskan diri dari kendali Xiao Ao dan dengan cepat melebur menjadi api merah keemasan. Api merah keemasan bergetar sedikit dan berubah menjadi penampilan Xiao Yi. Setelah api hitam pekat membungkus Xiao Ao, Xiao Yi mengoceh, menjentikkan tangannya, dan mendesah. Teratai api yang indah menyeret ekor apinya yang panjang dan bergegas menuju semangat api jantung, membombardir yang terakhir, tetapi tidak menyebabkan kerusakan apapun. Membungkus Xiao Ao dengan erat di dalamnya, naga api yang diubah oleh roh api di dalam hati mencibir, menatap Xiao Yi dan berkata, ada banyak cara, tetapi raja ini adalah semacam ketiadaan, dan ada banyak cara, tidak ada kaisar. Skill, kamu bisa melukai raja ini. Suara itu jatuh. Naga api berputar dan muncul di atas Xiao Yi. Ekor naga hitam gelap berkedut keras, menjatuhkan Xiao Yi ke udara. Api merah emas meluap di sepanjang jalan, membuat Xiao Yan yang tak berdaya juga merasakan semburan rasa sakit. Ayo! Aduh! Diikat erat oleh api hitam pekat, Xiao Ao mengerahkan seluruh kekuatannya dan tidak bisa melepaskan diri. Matanya juga menjadi sangat merah. Lubang hidungnya memuntahkan nafas dewa, dan di sebelah kuda yang marah, ada raungan naga samar, rasanya terlalu lemah. Dibandingkan dengan orang itu, kekuatanmu terlalu lemah. Dengan kekuatan raja saat ini, itu cukup untuk membunuhmu dengan mudah, dan ketika kekuatan asli dipulihkan, dunia besar ini pasti akan memiliki tempat untuk raja ini. Petik 2. Naga api meraung ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Dia melirik Xiao Ao yang terperangkap oleh api hitam pekat dan berjuang terus-menerus. Dengan cibiran manusiawi, tubuh naga itu bergerak, dan sudah bergegas menuju Xiao Ao. Sebagai tubuh utama, dia langsung memasuki tubuh Xiao Ao. Melihat adegan ini, mata Xiao Yan langsung terbelah. Pria ini memasuki tubuh Xiao Ao, dengan jelas berpikir untuk membakar hatinya dan membuat Xiao Ao benar-benar musnah. Hati Xiao Yan berdarah saat ini, tetapi rasa ketidakberdayaan yang mendalam datang dari lubuk hatinya tanpa sadar. Dalam pertempuran ini, dia tidak bisa membantu sama sekali, dan hanya bisa menyaksikan perkembangan masalah ini. Roh api jantung memasuki tubuh Xiao Ao, dan tubuh Xiao Ao yang berjuang berhenti seketika. Saat berikutnya, raungan menyakitkan tiba-tiba keluar, dan tubuhnya berjuang dengan kaku, tetapi ditelan oleh api hitam pekat dalam sekejap mata. Xiao Yan hanya merasa pikirannya menjadi kosong sesaat, melihat sosok Xiao Ao dilalap api hitam pekat. Dia merasa tidak percaya seolah-olah sebuah gunung langsung menekan hati yang pertama. Aku merasa sangat tidak berdaya. Bayangan bersama Xiao Ao sebelumnya dengan cepat terlintas di benaknya. Guru ini meninggalkan ingatan terakhirnya, dan sekarang. Xiao, mata tertutup Xiao Yan tiba-tiba terbuka, dahinya sudah dipenuhi keringat, dan ada sedikit air mata di sudut matanya. Pemandangan yang barusan membuatnya tidak bisa melepaskannya. Rasa sakit di hatinya hampir mencekiknya. Meskipun itu tidak dapat diterima, Xiao Yan menggertakkan giginya dan menutup matanya. Sekarang yang paling penting adalah melakukan segala yang mungkin untuk mengalahkan roh api jantung. Jika tidak, Mulin dan orang-orang itu akan melakukannya, menjadi nasibnya sendiri. Tubuh Xiao Yan berantakan saat ini. Xiao Yi berjuang untuk naik ke udara. Wajahnya penuh ketidakberdayaan. Dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan keberadaan ilusi ini yang tidak takut akan serangan apapun. Api hitam pekat terus menyala, dan suara desis Xiao Ao perlahan melemah, seolah-olah nyala lilin di tiupan angin akan padam kapan saja. Xiao Yan memaksa dirinya untuk tenang. Situasi saat ini telah mencapai ambang kehancuran. Jika dia tidak mengambil tindakan apapun, dia akan runtuh sepenuhnya, dan hasil dari kehancuran adalah kematian. Tertawa, api hitam pekat itu terus menyusut dan memasuki tubuh Xiao Ao. Raungan Xiao Ao akhirnya mereda. Pada saat yang sama, hubungan antara hati Xiao Yan dan Xiao Ao tiba-tiba menghilang. Sehat, menahan kesedihan di hatinya, Xiao Yan berteriak dengan marah, dan semua jiwa di antara alisnya tumpah. Tetapi kali ini dia tidak menyerang musuh di luar tubuh, tetapi mengarahkan pistol dan membidik dirinya sendiri. Kalahkan skill, kamu hanya bisa mencoba serangan jiwa. Jika kamu beruntung, kamu mungkin hanya terluka oleh jiwa yang tidak lengkap. Mengaum. Tepat ketika kekuatan jiwa Xiao Yan berkumpul dan berencana untuk menyerang tubuhnya, tubuh Xiao Yan, dalam api hitam pekat, tiba-tiba mengeluarkan raungan naga yang bergema di seluruh makam, dan saat berikutnya, api melonjak ke langit. Dalam sekejap, ia telah menembus belenggu api hitam pekat. Dalam cahaya api, naga api merah emas mengangkat kepalanya dan berteriak,
dan di perut naga api, sekelompok api hitam gelap berjuang terus-menerus. Itu hati yang masuk ke tubuh Xiao Ao sebelumnya tubuh roh api. Di dunia penglihatan batin Xiao Yan, pilar api membakar ke langit, dan di dalam pilar api, naga api besar yang mengguncang alam semesta naik ke langit. Membawa kejutan visual yang tak tertandingi. Ini, tubuh Xiao Ao. Terkejut dengan penampilan Xiao Ao, Xiao Yan merenung sejenak, dan kemudian dia teringat kehidupan Xiao Ao sebelumnya. Sebagai binatang suci tiada taraf yang biasa memandang rendah semua domain, perubahan Xiao Ao saat ini juga wajar. Memikirkan hal ini, suasana hati Xiao Yan yang awalnya putus asa meningkat seketika, dan digantikan oleh kegembiraan yang tak ada habisnya. Tanpa diduga, semangat api jantung benar-benar mendorong Xiao Ao untuk menyelesaikan evolusi di bawah kesalahpahaman. Dengan cara ini, api jantung dikalahkan spirit seharusnya tidak mengalami kesulitan. Api hitam gelap berjuang dengan panik di perut Xiao Ao, dan kemarahan yang keras terdengar dari udara tipis, suara itu penuh dengan kebencian, seperti doa kematian. Naga api juga meraung terus-menerus tubuhnya yang besar berputar-putar, cahaya merah keemasan di tubuh naga berkembang, dan ledakan cahaya berkumpul bersama, dan tiba-tiba memasuki perut api hitam gelap yang berjuang tampaknya telah bertemu dengan air dingin. Menuangkan, itu menjadi sangat tenang dalam sekejap, dan suara kutukan yang kejam juga menghilang dengan tiba-tiba. Ketika api hitam gelap menjadi tenang, tubuh besar naga api dengan cepat menyusut. Di bawah mata ketakutan Xiao Yan itu berubah menjadi awan kabut merah. Dalam kabut, volume api hitam pekat terus berkurang, seolah-olah itu ditutupi dengan merah kirmizi kabut terus menelan. Tertawa. Pada saat yang sama, Xiao Yan hanya merasakan semburan panas di tubuhnya. Dian bergegas keluar dari tubuhnya tak terkendali, melindungi kabut merah yang jatuh ke tanah, langsung menghantam tanah ke dalam lubang besar yang dalam, dan lubang yang dalam dipenuhi dengan udara. Di tengah, saat debu menghilang, sebuah kubah merah diam-diam berdiri di dalamnya. Di atas kubah, ada pola hitam aneh di atasnya, dan sepertinya sedikit bergetar. Dua api kaisar menyatu bersama dan berubah menjadi Xiao Yi. Yang terakhir mendarat di kubah, dengan mata tertutup, dan api merah emas berkobar di atas tubuh mungilnya. Kedua tangan kecil diletakkan di kubah, dan merah emas api menembus kubah. Aliran-aliran aneh masuk ke dalamnya. Dengan metode input api merah emas, api hitam gelap di permukaan kubah bergetar hebat, dan pada saat yang sama, menghilang dengan cepat pada kecepatan yang sama, kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ini, Xiao Yan jatuh ke tanah sedikit malu, melihat telur raksasa di lubang yang dalam, matanya penuh kejutan. Ketika dia pertama kali bertemu Xiao Ao di hutan, yang terakhir belum bereinkarnasi, dan dia juga dibentuk telur raksasa. Namun, kubah waktu itu terluka terlalu parah dan harus diubah menjadi bentuk paling primitif untuk melindungi dirinya sendiri. Kali ini, ketika berubah menjadi kubah, mungkinkah itu terluka terlalu parah dan perlu dibudidayakan? Memikirkan hal ini, hati Xiao Yan bergetar hebat. Jika ini masalahnya, dia tidak memiliki kekuatan setinggi langit dari Yilau, dan dia mungkin hanya bisa menonton telur raksasa ini dengan mata tak berdaya. Satu-satunya hal yang membuat Xiao Yan merasa nyaman adalah mengandalkan hubungan samar antara dirinya dan Xiao Ao. Meskipun keadaan kehidupan di telur raksasa sedang mengalami perubahan ekstrim, tidak ada sinyal lemah yang keluar. Berita yang sedikit lebih baik. Setelah mengamati kubah beberapa saat, melihat bahwa Xiao Yi tidak berniat untuk bangun, Xiao Yan hanya bisa menaruh kekhawatirannya di lubuk hatinya. Diam-diam berdoa agar Xiao Ao aman dan sehat, tapi dia terlalu sibuk untuk melindungi dirinya sekarang. Namun, kehilangan kastil pasir hitam kali ini terlalu berat. Beberapa kaisar semuanya telah berubah menjadi abu. Melihat kembali ke lorong yang kosong, Xiao Yan menghela nafas panjang. Roh api ini memang menakutkan. Dan hanya dengan beberapa trik, beberapa kaisar benar-benar musnah tanpa perlawanan. Jika kekuatannya mencapai kejayaannya, itu adalah hanya tak terbayangkan. Tidak heran pemilik makam ini sudah menggali makam ketika dia dipromosikan ke jalan kaisar. Sebagai kaisar yang bertarung di alam bawah, setiap kali dia dipromosikan, dia berjudi dengan hidupnya. Sambil menggelengkan kepalanya diam-diam, Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke platform batu di dalam gua. Di atasnya, kuali obat dengan sedikit atmosfer prasejarah duduk stabil seperti Gunung Tai. Platform batu ditutupi dengan debu. Zone Medicine Cauldron sangat bersih. Permukaan hitam terang dari cauldron berkilau dengan kilau gelap, dan garis-garis terukir di atasnya mengalir perlahan seperti darah, dengan perasaan yang aneh.
Di platform batu, selain tripod obat ini, ada 5 kotak brokat. Kotak brokat juga tampaknya memiliki perlindungan yang aneh. Tidak ada debu di atasnya, dan korosi waktu tidak menyebabkan kerusakan padanya. Meskipun semangat api jantung telah dihilangkan, Xiao Yan berjalan ke dalam gua dengan sangat hati-hati. Gua itu sangat luas sehingga tidak bisa dilihat dari luar. Memasuki gua, sebuah gua yang cukup besar untuk menampung hampir ratusan orang muncul. Dinding batu sehalus pisau dan kapak. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa tidak mengagumi cara kaisar yang sangat kuat. Dengan kemampuannya sendiri, dia bisa membuka makam yang begitu besar di bawah tanah. Peti mati di belakang platform batu tergeletak di sana dengan tenang. Xiao Yan mendekat dan melihatnya. Peti mati itu terhubung ke gua tanpa dasar. Roh api hati baru saja keluar darinya. Tahu apa yang ada di bawah sana? Setelah memikirkannya, Xiao Yan masih menyerah ide untuk turun dan melihat. Dengan kekuatannya saat ini, lawan tingkat kaisar harus sangat berhati-hati. Jika ada roh api hati lain, tanpa bantuan Xiao Au, dia benar-benar tidak berdaya. Menatap kuali obat di platform batu, Xiao Yan perlahan mengulurkan tangannya. Ketika telapak tangannya menyentuh kuali, kehangatan samar segera datang dari telapak tangannya, membawa perasaan hangat. Dengan suara rendah kekaguman, Xiao Yan melihat lagi, dan ketika tangannya menyentuh cekungan tipis di permukaan tripod, beberapa karakter kuat sekecil nyamuk dan lalat terukir di atasnya. Suatu hari, malam yang sial. Suatu hari tripod. Ketika Xiao Yan melihat font di permukaan kuali, dia sangat gembira, kuali obat ini sebenarnya milik kuali Tian. Tianding, menurut Laoyi, adalah bahan paling dasar untuk memurnikan pil obat kelas 6 atau lebih tinggi, dan hanya Tianding yang dapat menahan intensitas kekerasan obat-obatan kelas 6 ke atas, tetapi jumlah Tianding kecil, lebih sedikit. Kuali satu hari, nilainya jauh lebih berharga daripada seorang prajurit surgawi, itu benar-benar tak ternilai. Menahan kegembiraannya, Xiao Yan mencoba menyuntikkan kekuatan jiwanya ke dalam kuali malam berdarah ini. Saat kekuatan jiwanya masuk, beberapa ukiran di permukaan kuali yang tampaknya terbuat dari darah segera tampak hidup, dan dengan cepat mengitari kuali pada saat yang sama, dunia merah darah tiba-tiba muncul di dunia jiwa Xiao Yan. Dingji, di dunia merah darah, pada saat kekuatan jiwa Xiao Yan masuk, dua kata perlahan muncul. Setelah dunia merah darah, tampaknya menjadi malam tanpa akhir. Gemetar dalam kegelapan, seolah-olah dunia yang tidak dikenal telah terbuka, menghancurkan langit berbintang yang tak berujung. Ini Tianding. Merasakan kehebatan dunia tanpa akhir ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Ini adalah dan Cauldron yang asli, hanya atmosfernya. Dunia merah darah, membawa malam yang gelap gulita, menghancurkan ribuan bintang, dan membawa aura zaman kuno, berguling menuju kesadaran jiwa Xiao Yan. Merasakan aura yang luas ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Dia tidak menyangka bahwa Heaven Cauldron benar-benar akan menjadi dunianya sendiri. Kemampuan seperti itu sudah sebanding dengan keterampilan kaisar peringkat suci. Ledakan. Ketika Xiao Yan dengan hati-hati menyelidiki dunia ini di dalam kuali, sebuah suara yang langsung mengenai jiwanya tiba-tiba meledak di benak Xiao Yan. Dan kemudian suara kehidupan yang sangat berubah-ubah perlahan terdengar. Nadanya berat dan bebas dan mudah, yang entah kenapa tidak nyaman. Setelah bertahun-tahun, seseorang akhirnya datang ke sini. Untungnya, kekuatan jiwa lelaki tua ini disegel di Bloody Night Cauldron, jadi dia bisa bertahan sampai sekarang. Kalau tidak itu akan hilang sejak lama. Suara perubahan bergema dalam persepsi jiwa Xiao Yan, dan sepertinya ada sedikit kelegaan dalam nada suaranya. Orang tua itu dipromosikan menjadi kaisar alam bawah. Secara kebetulan, kekuatan jiwa melewati transformasi jiwa 3 langkah senior dan menjadi jiwa dunia besar. Setelah kesulitan dan rintangan tanpa akhir, dia cukup beruntung untuk mencapainya, tingkat kaisar, dan dia hanya dipromosikan setelah 9 kematian. Cara kaisar. Tetapi lelaki tua itu tahu bahwa sangat sulit untuk naik ke jalan kaisar dengan kemampuan lelaki tua itu. Jadi sebelum promosi, saya melakukan semua ini sebelumnya, dan itu gagal seperti yang diharapkan. Perubahan hidup menghela nafas panjang, membawa perasaan panjang dan sedih, yang membuat Xiao Yan merasakan simpati yang tak dapat dijelaskan. Pembakaran hati itu benar-benar terlalu sulit bagi Kaisar Dou dari alam bawah. Jika kenaikan pangkat kaisar ke jalan kaisar adalah kehidupan 9 kematian, maka kenaikan pangkat kaisar ke jalan kaisar sama sekali tidak mungkin. Itu tak terbayangkan. Tianzun,
dan bahkan yang paling suci, membutuhkan banyak keberuntungan. Perubahan hidup berhenti, dan kemudian perlahan berkata, sejak seseorang datang ke sini, itu juga semacam takdir. 5 kotak brokat di platform batu semuanya dikumpulkan oleh lelaki tua itu selama bertahun-tahun. Meskipun berharga, itu hanya hal biasa dibandingkan dengan kuali malam berdarah ini. Mengambil napas, suara itu tersenyum pahit, tapi Tianding ini. Karena orang tua itu memurnikan semangat api dari Kaisar yang dipromosikan ke jalan Kaisar, dan mengintegrasikannya ke dalam Tianding, jadi saya ingin benar-benar menguasai Tianding ini. Hanya Doudi dari alam bawah yang sekali lagi dapat memurnikan semangat hati dan api Kaisar ketika dia dipromosikan ke jalan kekaisaran, dan mengintegrasikannya ke dalamnya. Oleh karena itu, jika Anda adalah penduduk asli dunia besar, Tianding ini tidak akan berpengaruh padamu. Jika kamu mengeluarkannya, kamu bisa menjual beberapa kristal kaisar, hehe. Xiao Yan mengangkat alisnya ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian tertawa kecil. Dia tidak berharap Tianding ini memiliki hak untuk menggunakannya, jadi benda ini sangat cocok untuknya. Saya tidak memiliki banyak sisa kekuatan jiwa orang tua yang tersisa. Jika hal-hal yang ditinggalkan oleh orang tua itu dapat bermanfaat bagi generasi muda, itu dapat dianggap sebagai kredit besar. Sayang sekali, sayang sekali. Suara perubahan hidup menjadi lebih lemah dan lebih lembut sampai benar-benar hilang. Hanya desahan terakhir yang tersisa di benak Xiao Yan. Apakah itu penyesalan karena tidak dipromosikan menjadi Kaisar Dao, atau desahan yang sulit bagi dunia bawah Doudi? Kekuatan jiwa menarik diri dari kuali malam berdarah. Xiao Yan mengerutkan bibirnya dan tetap diam. Setelah menghela nafas panjang, dia berbalik dan membungkuk dalam-dalam ke peti mati perunggu. Untuk Doudi ini yang juga dipromosikan ke alam bawah, meskipun dia tidak tahu namanya, semangatnya untuk terus maju dan tidak pernah menyerah membentuk semacam kesombongan Doudi dari alam bawah. Bahkan jika dia mati, dia akan bertarung sampai mati. Meskipun Xiao Yan tertarik untuk menjelajahi kuali malam berdarah, mengingat situasinya saat ini, tanpa Xiao Yi atau Xiao Ao yang memantau dunia luar, jelas tidak cocok baginya untuk sepenuhnya membenamkan dirinya di dalamnya. Mengambil pandangan kembali dari peti mati perunggu di depannya, Xiao Yan menoleh untuk melihat 5 kotak brokat di platform batu. Mendengar apa yang dikatakan senior, ada beberapa koleksinya di antara mereka. Cukup menarik untuk memikirkannya, mereka dapat ditempatkan di sini. Jadilah berharga. 4 kotak brokat tergeletak dengan tenang di atas platform batu. Permukaan kotak memancarkan fluoresensi samar. Kotak brokat tidak berukuran besar, hanya seukuran telapak tangan, tetapi dalamnya beberapa inci, dan juga dapat diletakkan beberapa hal. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Yan mengulurkan tangannya dan mengambil kotak brokat pertama. Dia akan membukanya. Setelah memikirkannya, lapisan kaisar asal Qi melonjak di tangannya. Hampir 10.000 tahun telah berlalu, dan isi di dalamnya meskipun dapat diawetkan, itu jelas bukan produk biasa, tetapi juga sulit untuk mengatakan bahwa beberapa bahan obat yang berharga dapat langsung berubah menjadi abu ketika mereka bertemu di udara. Xiao Yan telah mengalami hal semacam ini banyak waktu. Dia membuka kotak brokat di tangannya, dan Kaisar Yuan Qi langsung mengelilinginya, mencegah masuknya udara. Xiao Yan melihatnya dengan konsentrasi. Tidak ada yang lain di dalam kotak brokat, kecuali satu selip bambu, yang diikat oleh puluhan potongan bambu lengkap, penuh dengan segel kecil mungil, padat, sangat rapi, dan font tampaknya memiliki aura khusus menutupi seluruh selip bambu, membuatnya aman dari erosi waktu. Xiao Yan mengerutkan kening, mengeluarkan selip bambu dengan hati-hati, melihat bagian atas selip bambu, dan beberapa karakter kuat melompat di atasnya seperti naga dan burung phoenix. Inspirasi membakar hati. 7 karakter menempati hampir sepertiga dari bambu dan sangat menarik perhatian. Melihat ini, matanya melirik segel kecil mungil pada selusin potongan bambu lagi. Jantung Xiao Yan langsung berdetak kencang, dan jejak ekstasi langsung muncul dari lubuk hatinya. Kesulitan dipromosikan ke jalan kekaisaran bukanlah sesuatu yang perlu saya pertimbangkan segera, tetapi itu adalah penyakit jantung yang tidak dapat dihapus. Dalam perjalanan, ada lapisan perlindungan ekstra yang solid dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah kehidupan ekstra. Dipenuhi dengan kegembiraan, dia memasukkan selip bambu ke dalam kotak brokat, dan Xiao Yan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam cincinnya sendiri. Meskipun dia memasuki makam kali ini, dia hampir mati, tetapi jika dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dia bisa dapatkan kuali surgawi dan hati yang membara. Wawasan Lian.
bagi Xiao Yan, sudah merupakan perjalanan yang berharga. Setelah melihat hal-hal baik di kotak brokat pertama, suasana hati Xiao Yan juga cerah. Benda ini tidak berharga bagi penduduk asli, tetapi untuk dirinya sendiri, itu sebanding dengan hal-hal yang menyelamatkan jiwa. Kegembiraan sedikit mereda. Pada saat ini, Xiao Yan juga memiliki beberapa harapan untuk 4 kotak brokat lainnya. Dia mengambil kotak brokat kedua dan membukanya dengan cara yang sama. Berbaring dengan tenang di dalamnya, di bagian bawah brokat kotak ada slip bambu setipis sayap jangkrik, dan hanya ada beberapa kata di slip bambu. Melirik ramuan ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan takjub. Tanpa kecuali, ramuan ini langka, bahkan harta yang sangat langka. Mengambil satu saja sudah cukup untuk membuat banyak alkemis menjadi gila. Pil obat hitam sepertinya memancarkan aura yang cukup akrab dengan Xiao Yan. Dengan hati-hati mengambil potongan bambu dari bagian bawah kotak brokat, Xiao Yan melihat dengan hati-hati. Setelah membacanya, dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam, dan matanya langsung dipenuhi dengan panas yang berapi-api. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, dialami dari kaisar ke kaisar dengan hati yang membara. Xiao Yan merasa sedikit lebih percaya diri. Setelah mengalami kebakaran jantung, jika saya mengambil yuan-yuan dan tingkat keberhasilannya serendah 30%, dan setinggi 50%. Di masa lalu, saya mencari di seluruh dunia dan mendapatkan 4 pasang bahan obat yuan-yuan dan pemurnian, memperbaiki 3, dan mengambil 2 cacing. Jika berhasil, sisa 1 dan bahan obat akan disediakan untuk mereka yang terkait dengan alam bawah. Beberapa kata segera membuat Xiao Yan bersemangat. Tingkat keberhasilan tertinggi 50% dapat dikatakan sangat tinggi untuk tingkat kegagalan pembakaran api hati. Hal-hal yang ditinggalkan oleh pendahulu kaisar ini sepenuhnya untuk menguntungkan alam bawah dan melawan kaisar. Dia menyingkirkan kotak brokat ini dengan penuh semangat. Mata Xiao Yan akhirnya beralih ke 3 kotak brokat lainnya. Di dunia besar, dunia bawah Doudi adalah minoritas dan isi dari 2 kotak brokat ini tidak ada gunanya bagi mereka, penduduk asli. Dalam hal ini, 3 kotak yang tersisa harus menjadi sesuatu yang dapat digunakan semua orang. Apakah kaisar kristal atau prajurit roh? Atau keterampilan kekaisaran? Di gua bawah tanah yang dalam ada angin sejuk yang datang dari lorong dari waktu ke waktu, dikombinasikan dengan cahaya redup, lengan yang patah di tanah, dan telur raksasa di lubang yang dalam di gua, membuat area ini sangat aneh, membuatnya sangat aneh. Orang-orang kedinginan. Xiao Yan menenangkan pikirannya, mengambil kotak brokat ketiga dengan tangannya ditutupi dengan yuan-yuan kaisar Qi, dan perlahan membuka tutupnya. Di dalam kotak brokat, gagang pedang penuh garis aneh tergeletak diam di dalamnya, tanpa pisau. Di gagangnya, tidak ada jejak bilah yang patah. Di atas gagang pedang, bahkan setelah puluhan ribu tahun, masih ada banyak energi spiritual yang mengalir, senjata pembunuh. Dia mengeluarkan gagang pedang dan memegangnya erat-erat di tangannya. Ada sedikit sensasi kesemutan di telapak tangannya. Perasaan ini seolah menghantam jiwa. Saat Xiao Yan mengambil gagangnya, dia merasa sedikit linglung, sekuat di panggung tengah dunia asing. Dia merasakan sedikit ketidaknyamanan. Apa hal yang aneh? Beberapa orang melihat gagang di tangannya dengan heran. Gagangnya diukir dengan garis-garis misterius, yang cukup aneh. Sambil memegang gagang pedang dan merenung sejenak, Xiao Yan mencoba memasukkan kaisar asal Qi yang agung ke dalam tubuhnya secara perlahan. Senjata yang bisa dengan sengaja ditinggalkan oleh kaisar yang kuat, setidaknya mencapai pangkat prajurit surgawi. Jika Anda ingin mengontrolnya, mungkin Anda perlu menyuntikkan darah. Sementara Xiao Yan memikirkannya, sumber kaisar Qi sudah disuntikkan ke gagang di tangannya. Dalam sekejap, cahaya aneh berkedip di gagangnya, dan saat berikutnya, di sepanjang gagang, bilah cahaya tiba-tiba terentang, membentuk dengan gagangnya. Pedang panjang yang lengkap. Saat bilah cahaya muncul, pikiran Xiao Yan berdengung dengan raungan, dan punggungnya langsung dipenuhi keringat. Aura kekerasan ini tiba-tiba muncul, menyebabkan dia berkeringat dingin. Apa sebenarnya ini? Melihat lightsaber di tangannya, Xiao Yan menghirup udara dingin, dan matanya mau tidak mau menoleh ke arah yang ditunjuk lightsaber. Kekuatan ini, jika mengenai manusia, saya khawatir dalam sekejap, bahkan seorang kaisar yang kuat mungkin dapat membunuh dengan satu pukulan. Melihat bahwa tidak ada yang lain di dalam kotak brokat, Xiao Yan tidak tahu asal-usul lightsaber ini. Setelah memikirkannya, kaisar Qi yang disuntikkan ke tangannya tiba-tiba menghilang, dan bilah yang dimuntahkan dari gagangnya juga mengikuti, seolah-olah tidak pernah muncul.
Cek-cek berseru. Xiao Yan dengan hati-hati memasukkan gagang pedang ke dalam kotak brokat dan menyimpannya. Tidak peduli apa benda ini. Itu pasti seorang prajurit surgawi. Tidak ada keraguan tentang ini. Hanya pedang Qi sudah cukup untuk dengan mudah hancur. Cracking Rock, kekuatan semacam ini benar-benar melampaui jangkauan Spirit Soul Die. Setelah mendapatkan seorang prajurit surgawi dengan pangkat yang tidak diketahui, senyum di wajah Xiao Yan menjadi lebih cerah dan cerah. Perjalanan itu memang berharga, hal-hal yang dia dapatkan hampir melebihi harapan Xiao Yan, termasuk prajurit surga yang tidak dikenal. Itu bukan lagi sesuatu yang bisa didapat dengan uang, masuk ke dunia luar. Memalingkan matanya ke dua kotak brokat yang tersisa, Xiao Yan tidak lagi ragu-ragu, mengambil satu, dan membukanya. Hanya ada tinta gelap di dalam cincin, sudah ada karat di cincin itu, jelas setelah waktu tidak singkat. Dengan lembut membelai cincin penerimaan ini, Xiao Yan tidak bisa tidak memiliki beberapa harapan di dalam hatinya. Yang dia butuhkan sekarang adalah Kaisar Kristal dan Tianu. Di antara cincin penerimaan ini, harus ada sesuatu yang dia butuhkan. Bagaimanapun, dia adalah orang yang kuat, Kaisar, milik seumur hidup. Kekuatan jiwa mengalir dari antara alisnya, dan dia mencoba memasukkan cincin di tangannya. Hampir tidak ada hambatan, dan kekuatan jiwa memasukinya dengan lancar. Apa yang muncul di pikiranku adalah ruang yang sangat besar, kecuali beberapa kotak brokat yang ditempatkan dengan rapi di depanku. Tidak ada yang lain. Bahkan jika aku memikirkannya, setelah 10.000 tahun, kebanyakan hal telah berubah menjadi pembusukan, hanya beberapa yang nyata. Harta dapat menahan erosi waktu dan menyebar abadi. Sebagian besar bahan obat yang sangat berharga di Naji busuk, dan pemilik makam mungkin tidak menyangka bahwa makam ini akan disegel selama ribuan tahun. Xiao Yan melihat lebih dekat dan akhirnya tersenyum masam. Awalnya ada banyak harta di dalam cincin yang cukup untuk membuat orang gila, tapi sekarang, semuanya berubah menjadi busuk dan tidak ada lagi. Ramuan obat dan prajurit roh yang ditempatkan dengan rapi itu, dengan sedikit sentuhan jiwa Xiao Yan, telah menghilang secara diam-diam, tanpa meninggalkan jejak, hanya bagian bawah botol giok putih yang masih keras kepala bersinar dengan fluoresensi samar. Xiao Yan sangat gembira, dan dengan hati-hati menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengeluarkan botol giok putih. Botol giok putih muncul di tangannya, dan fluoresensi di atasnya langsung meredup banyak. Bahkan dengan perlindungan Ki Kaisar asli, banyak cahaya muncul di botol giok putih segera pelapukan yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Membuka botol giok putih, bau aneh segera keluar. Merasakan bau ini, alis Xiao Yan tidak bisa menahan kerutan sedikit. Dalam bau ini, sebenarnya ada sedikit asteris, seolah-olah ada api yang menyala di dalamnya. Menyatukan matanya, puluhan pil obat merah-merah tergeletak di dalamnya. Setelah 10.000 tahun, masih ada dupa obat aneh yang memancarkan, yang membuat orang merasa santai dan bahagia, dan ada perasaan asteris di dalam tubuh. Dia melirik ke sekeliling botol giok putih, tidak ada petunjuk, dan Xiao Yan tidak yakin tentang tujuan dari botol ramuan obat ini. Dia menghela nafas dan meletakkan botol giok putih di cincinnya sendiri, yang ditinggalkan oleh pemilik makam. Awalnya ada banyak harta, tetapi hari ini, hanya beberapa pil obat yang bertahan, dan tidak ada kristal kaisar dan prajurit roh lainnya yang tersisa. Dengan desahan tak berdaya, Xiao Yan melihat kotak brokat terakhir di platform batu, ada sesuatu yang tidak terduga di dalamnya. Tepat saat dia hendak mengulurkan tangan untuk mengambilnya, suara keras tiba-tiba terdengar, menyebabkan Xiao Yan segera menghentikan tangannya yang terulur, dan cahaya yang kuat tiba-tiba meledak di matanya. Suara keras ini sepertinya berasal dari kubah. Segera mengarahkan matanya ke lubang yang dalam di depannya, dan di atas telur raksasa di lubang yang dalam, retakan seperti sarang laba-laba mulai muncul, dan retakan itu terus melebar dengan suara klik. Api emas merah melompat keluar dari waktu ke waktu, seolah menyambut kembalinya raja. Di atas telur raksasa, Xiao Yi juga membuka matanya saat ini. Wajah kecilnya yang halus penuh kelelahan. Dia mendengus ringan, Xiao Yi berubah menjadi bola api, seperti bintang jatuh, dan dengan cepat memasuki Xiao Yan, hidup. Merasa bahwa tidak ada yang serius tentang Xiao Yi, suasana gugup Xiao Yan menjadi sedikit tenang, dan kemudian dia segera memusatkan seluruh pikirannya pada kubah. Ada retakan di seluruh kubah pada saat ini, dan sejumlah besar energi kaisar asli masuk, itu dengan gila-gilaan. Napas yang kuat juga naik seketika, dan dalam sekejap, itu melampaui pangkat seorang kaisar dan mencapai kekuatan seorang kaisar.
Retakan. Di bawah tatapan gugup Xiao Yan, sebuah suara yang cukup untuk mengguncang seluruh makam tiba-tiba terdengar. Saat berikutnya, telur raksasa itu meledak. Anehnya, pecahan-pecahan yang meledak itu tidak menembak tetapi melayang dengan tenang di udara. Sepertinya sedang menunggu untuk sesuatu. Ah, setelah beberapa saat hening, tiba-tiba menguap malas terdengar dari pusat ledakan. Dan saat asapnya menghilang, sosok seorang anak kecil dengan rambut merah pendek perlahan muncul. Anak itu telanjang, dengan alis yang indah, diukir dengan warna merah muda dan batu giok. Pada pandangan pertama, itu sangat menawan. Ada sedikit kelicikan di mata besar yang meneteskan air. Melihat Xiao Yan, yang terpana, dia tidak bisa menahan diri, tapi tertawalah. Tawa itu sejernih lonceng perak, bergema di gua ini. Melirik Xiao Yan dengan wajah penuh demensia, bocah lelaki itu tertawa dan cemberut. Bocah lelaki itu mengalihkan perhatiannya ke pecahan kulit telur yang mengambang di udara di sekitarnya. Dengan lambaian tangan kecilnya, ratusan pecahan berbeda ukuran sudah gila dengan raungan. Fragmen ini semua memasuki tubuh anak kecil dalam sekejap. Setelah asap menghilang, anak kecil itu melompat dan berdiri telanjang di depan Xiao Yan dengan tangan di pinggulnya. Wajah kecilnya penuh dengan kebanggaan dan kegembiraan, ekspresi lucu cocok dengan bentuk aneh. Untuk sementara waktu, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Mengenai ketelanjangannya sendiri, anak laki-laki itu tidak memiliki pikiran lain. Dia dengan senang hati berlari ke Xiao Yan dengan senyum kecil di wajahnya. Wajah ukiran merah muda dan ukiran batu giok itu memiliki lesung pipit yang dangkal, dan senyumnya sangat manis. Tinggi anak laki-laki itu sekitar pangkal hidung Xiao Yan, dan usianya diperkirakan sekitar 11 atau 12 tahun. Di rambut merah pendeknya, dia samar-samar bisa merasakan nyala api yang menyala. Meskipun tubuhnya mungil, kekuatan yang terkandung di dalamnya membuatnya merasakan nyala api. Xiao Yan semua terkejut. Melihat bocah lelaki di depannya, tenggorokan Xiao Yan agak kering saat ini. Dia menelan, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Mungkinkah anak kecil ini adalah tubuh manusia berevolusi dari Xiao Ao? Ketika Xiao Yan dalam keadaan kesurupan, anak kecil itu berkata dengan linglung, "Xiao Yan, bagaimana menurutmu tentang wujud manusiaku?" Dalam nada lonceng perak, penuh kebanggaan, hati yang polos dan polos seperti anak kecil ditampilkan pada saat ini. Xiao Yan kembali ke akal sehatnya, menatap bocah lelaki itu, menolak pikiran mencubit wajah kecilnya yang gemuk, dan mengangguk dengan tulus, lelaki ini akan benar-benar berubah. Wajahnya bahkan lebih baik daripada beberapa gadis teh untuk cacing tanah kecil itu. Xiao Yan akan benar-benar curiga bahwa orang ini adalah seorang gadis. Mendengar kata-kata Xiao Yan, mata anak kecil itu langsung berubah menjadi bulan sabit, dan lesung pipit kecil di wajahnya menjadi lebih jelas. Kemudian, entah dari mana, dia mengeluarkan sepotong kulit telur dan menggigitnya sambil tersenyum. Energi yang sangat murni memasuki tubuhnya. Melihat senyum polos bocah lelaki itu, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan cinta dan kasihan di hatinya, digantikan oleh kepuasan yang tak ada habisnya. Setelah mengalami bencana yang tak terhitung jumlahnya, lelaki kecil ini akhirnya melompat menjadi naga dan berubah menjadi naga, manusia, yang berarti bahwa mulai sekarang, ia memiliki orang yang benar-benar dapat berbicara. Dan untuk Xiao Yan, yang selalu menganggap Xiao Ao sebagai kerabatnya, Xiao Yan lebih senang dengan perubahan Xiao Ao saat ini. Xiao Ao mengerutkan kening, menggigit pecahan kulit telur di tangannya. Meskipun benda ini adalah energi pendampingnya, akan sangat membantu dia untuk memakannya. Tetapi memakannya dalam bentuk kulit telur masih terasa seperti mengunyah lilin, dan tidak ada jejak makanan lezat. Rasakan. Dengan enggan menelan energi di mulutnya, Xiao Ao melirik ke meja hitam di tubuh Xiao Yan, dan setelah melirik tubuhnya, matanya berputar, dia cemberut, dan berkata dengan tegas, "Xiao Yan, terakhir kali aku di Ziang. Ketika saya berada di Huazong, saya melihat seorang wanita muda yang telanjang seperti saya, tetapi dia ingin memukuli saya, bukankah telanjang itu buruk?" Mendengar kata-kata polos Xiao Ao, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Setelah merenung sejenak, dia mengeluarkan satu-satunya pakaian yang tersisa di ring, dan tersenyum tak berdaya. Ini adalah satu-satunya pakaian yang tersisa. Kamu memakainya. Cobalah, aku tidak bisa membiarkanmu keluar telanjang. Melihat pakaian di tangan Xiao Yan, mata Xiao Ao tiba-tiba berbinar. Setelah mengambil pakaian itu, dia tidak sabar untuk mengenakannya di tubuhnya. Melihat pakaian Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Jubah yang lebar.
Mengguncang lengan bajunya, Xiao Ao melihat jubah hitam di tubuhnya dengan gembira, matanya yang besar penuh kegembiraan. Sekarang, bisakah kamu mengingat namamu? Setelah merenung sejenak, Xiao Yan bertanya ragu-ragu. Bagaimanapun juga, Xiao Ao adalah binatang suci tingkat atas yang mengguncang dunia sebelum kematiannya. Bahkan jika dia dilahirkan kembali, ingatan akan kehidupan sebelumnya hanya tersegel. Dengan meroketnya kekuatan, itu disegel di kedalaman garis keturunan. Ingatannya akan pulih secara bertahap, dan baik karakter maupun kepribadiannya akan diam-diam berubah menjadi seperti sebelum kematiannya. Dan kali ini, Xiao Ao bahkan lebih melonjak selama 9 hari, berubah menjadi tubuhnya sebelum kematiannya, dan secara langsung menjadi humanoid. Ingatan dari kedalaman garis keturunannya telah banyak dipulihkan. Nama, Xiao Ao yang sedang tertawa tercengang ketika mendengar kata-kata itu, memandang Xiao Yan dengan aneh, dan bergumam, sudah lama kamu tidak memanggilku, kenapa kamu bertanya padaku, dan nama yang kamu berikan padaku terlalu acak, kan? Sama sekali tidak peduli. Di akhir percakapan, Xiao Ao sudah sedikit tidak senang, dan memutar matanya ke arah Xiao Yan, suaranya jelas dan tidak bahagia. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, entah kenapa, hatinya terasa sangat santai. Xiao Ao masihlah Xiao Ao yang asli, dan tidak ada perubahan di dalamnya. Dengan sedikit senyum, Xiao Yan berpikir sejenak, dan tiba-tiba berkata sambil tersenyum, oke, kalau begitu, mari beri Anda nama yang bijaksana. Bagaimana kalau Anda mengikuti nama keluarga saya di masa depan? Xiao Ao. Ketika Xiao Ao mendengar kata-kata itu, dia melengkungkan bibirnya dan mendengus pelan. Apa kedengarannya tidak berbeda dari sebelumnya. Dengan gerutuan ketidakpuasan, hidung Xiao Ao tiba-tiba mengendus keras, menghela napas pelan, dan mengalihkan pandangannya ke platform batu di samping Xiao Yan. Dia bahkan tidak melihat ke kuali, melainkan menatap kotak brokat terakhir. Melihat tatapan Xiao Ao, Xiao Yan juga menatap penasaran pada satu-satunya kotak brokat yang tersisa. Mungkinkah ada sesuatu yang lebih baik di dalamnya? Bahkan Xiao Ao pun terkejut. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengambil kotak brokat dan menyerahkannya kepada Xiao Ao. Karena yang terakhir memiliki rasa yang luar biasa, mungkin isi di dalamnya akan lebih membantunya. Jika kekuatan Xiao Ao dapat ditingkatkan, itu bisa dianggap penyamaran. Dia telah meningkatkan kekuatannya dan memanfaatkan segalanya sebaik mungkin. Daripada membersihkan tangannya, lebih baik membiarkan Xiao Ao memainkan peran yang lebih besar. Mengambil kotak brokat yang diserahkan oleh Xiao Yan, Xiao Ao tersenyum pada Xiao Yan. Sebelum Xiao Yan mengingatkannya, dia tidak sabar untuk membuka kotak-kotak brokat itu. Dan setelah melihat isi dari kotak brokat itu, wajah yang semula tersenyum membeku, dan kemudian tanpa daya melengkungkan bibirnya. Meskipun dia cukup enggan, dia masih melemparkannya ke Xiao Yan. Jelas meskipun hal ini sesuai dengan seleranya, itu belum mencapai titik yang benar-benar membuatnya terkesan. Mengambil kotak brokat dengan rasa ingin tahu, Xiao Yan mengarahkan pandangannya ke dalamnya. Biji aneh seukuran telapak tangan tergeletak dengan tenang di dalamnya. Biji itu berwarna hitam, dan beberapa sinar aura melintas di atasnya dari waktu ke waktu, yang terlihat cukup bagus, gaib. Perhatikan baik-baik, ada font kuno yang sangat kabur dan rumit pada biji. Font tersebut tampaknya merupakan pola daurzi yang terbentuk secara alami. Sekilas, Xiao Yan sudah merasakan pikirannya bergetar, tetapi font ini sepertinya hilang. Sesuatu yang membuat orang terlihat sangat tidak nyaman. Dia menghembuskan napas dari udara dingin, dan Xiao Yan memperbaiki matanya dan melihatnya. Dengan kekuatan jiwanya, dia dengan mudah menolak aura yang tidak dapat dijelaskan dari biji. Setelah melihatnya untuk waktu yang lama, pikirannya tiba-tiba bergerak. Cacat sudut inilah yang membuat biji yang tidak lengkap ini memberi orang ketidaknyamanan yang tak terkatakan, seolah-olah jiwa telah dibanting, dan kekuatan jiwa tidak cukup untuk menghilangkan perasaan ini. Hal ini, Xiao Yan mengerucutkan bibirnya, dan tiba-tiba, ekspresi yang berangsur-angsur kabur tersapu, dan sinar cahaya tiba-tiba keluar dari matanya. Ya, sudut ini hilang, aku benar-benar melihatnya. Memikirkan hal ini, Xiao Yan membalik telapak tangannya, dan sepotong biji hitam seukuran kuku muncul di atasnya. Tekstur, kualitas, dan warnanya persis sama dengan biji di kotak brokat. Pada saat kecil ini sepotong biji muncul, seluruh gua muncul. Tiba-tiba, raungan mengerikan pecah di tengah, seolah-olah bintang dan bulan bergetar bersama, dan meteor jatuh.
Biji hitam seukuran kuku ini diberikan oleh Tuan Mo ketika Xiao Yan berencana untuk menjual inti langit dari serigala api-api merah di pelelangan kastil pasir hitam. Dia awalnya mengira itu adalah biji yang agak langka. Pada saat ini, biji di kotak brokat memiliki perasaan yang luar biasa. Dengan suara bintang dan bulan yang tiba-tiba, tidak hanya Xiao Yan, tetapi juga Xiao Ao melebarkan matanya karena terkejut. Suara dengungan aneh ini berasal dari biji di dalam kotak brokat. Itu besar, tapi membuat seluruh gua bergetar agak. Tertawa, ketika Xiao Yan tercengang, biji kecil di tangannya sedikit bergetar. Dengan kekuatan aneh, dia melepaskan diri dari belenggu Xiao Yan dan bergegas ke kotak brokat dalam sekejap, melengkapi kotak brokat di dalamnya dengan mulus. Pada saat dua tambang misterius dengan ukuran berbeda digabungkan, font yang tidak jelas dan tidak dapat dipahami di tambang misterius itu tampaknya memiliki spiritualitas meskipun masih sangat kabur. Xiao Yan samar-samar bisa melihat kata itu. Kata itu sepertinya adalah kata bintang. Selain itu, hanya ada tekstur misterius tanpa petunjuk tentang hal ini. Namun, karena kaisar senior mana yang dapat meletakkan benda ini di sini itu bukan tanpa tujuan. Tambang misterius ini mungkin memiliki kekuatan yang tak terbayangkan, tetapi dengan kekuatannya saat ini, tidak cukup untuk memahaminya secara mendalam. Ketika Xiao Yan mengerutkan kening dan melihat tambang misterius di kotak brokat, Xiao Ao tiba-tiba mengubah ekspresinya. Dan untuk pertama kalinya, ekspresi bermartabat muncul di wajah kecilnya yang lembut, dan berkata dengan cemas, Xiao Yan, pergi, ini tempat tampaknya akan runtuh. Ditarik kembali ke dunia nyata oleh kata-kata Xiao Ao, Xiao Yan kembali ke akal sehatnya dan melihat sekeliling dengan cepat. Mau tak mau dia terkejut. Mengikuti suara dengungan aneh, gua itu sudah runtuh, dan dinding di sekitarnya berada di ambang, runtuh. Batu seukuran kepalan tangan sepertinya jatuh setiap saat. Ayo, matanya menyapu gua batu, kecuali peti mati yang tidak diketahui, tidak ada yang tersisa. Dengan lambaian tangannya, dia meletakkan kotak brokat di tangannya dan kuali malam berdarah di sebelahnya ke dalam cincin, dan berkata dengan sungguh-sungguh, saat berbicara, dia sudah berlari ke arah luar gua. Gerakan Xiao Ao tidak lambat sama sekali, sosoknya melintas dan dia sudah keluar mengikuti Xiao Yan. Tiba-tiba, seolah-olah dia merasakan sesuatu, sosok Xiao Ao berhenti tiba-tiba, dan dia menoleh untuk melihat ke dalam gua. Peti mati perunggu di belakang platform batu, wajah kecil penuh keraguan, dan ada sedikit kebingungan di mata. Ledakan. Saat berikutnya, dengan suara dengungan yang berangsur-angsur menghilang, gua batu itu tiba-tiba runtuh, menutupi semuanya dan mengganggu pandangan Xiao Ao. Setelah cemberut, Xiao Ao juga menarik kembali tatapannya. Dengan lambaian jubah lengan panjangnya, sosoknya bergegas keluar seperti listrik, dan dia dengan mudah mengikuti jejak Xiao Yan. Saat bepergian melalui lorong, mata Xiao Yan berhenti, dan dia melihat lengan yang patah tidak jauh, darah di lengan yang patah telah mengeras, dan seluruh lengan berwarna abu-abu dan hitam, dan menjadi merah dan kaku. Lengan yang patah ini dipotong oleh Chen Rong sebelum kematiannya. Dia awalnya ingin memaksa roh api yang masuk ke tubuhnya keluar dari lukanya, tetapi berubah menjadi abu dan menghilang. Melompat ke depan lengan yang patah, Xiao Yan hendak melompat, matanya melompat dan dia memusatkan perhatiannya pada 5 jari dari lengan yang patah. Tanpa banyak berpikir, Xiao Yan mengambil lengannya yang patah dan melepaskan cincin di jarinya seperti kilat. Bagaimanapun, itu ditinggalkan oleh seorang kaisar yang kuat, dan seharusnya ada banyak hal baik di dalamnya. Meskipun banyak harta yang tidak dapat diukur dengan nilai ditemukan di makam ini, Xiao Yan masih merasa sedikit menyesal. Lagi pula, dia belum pernah melihat kristal kaisar yang paling langsung, apalagi Tianu. Dia berencana untuk mewujudkan tes peringkat suci di sini. Ide menyempurnakan dua konten lainnya juga benar-benar hancur. Xiao Yan dan Xiao Ao menyerbu ke depan dengan seluruh kekuatan mereka. Lubang di belakang mereka juga runtuh dengan cepat. Puing-puing dengan ukuran berbeda mengalir seperti hujan deras, dan ledakan gemuruh tidak pernah berhenti. Dengan mereka berdua berlari dengan seluruh kekuatan mereka, lorong bawah tanah segera mencapai akhir. Melihat ke atas, jejak cahaya menjulang, dan ada pintu keluar dari makam. Melihat Xiao Yan menggaruk kepalanya, Xiao Ao di sampingnya cemberut dan berkata dengan senyum lucu, "Jika kamu ingin keluar, aku akan membawamu keluar." Mengatakan itu, lampu merah melonjak di atas tubuh, dan dalam sekejap mata, seluruh tubuh benar-benar tertutup oleh lampu merah. Xiao Ao, yang berada di tengah, melambaikan lengan bajunya yang lebar, dan tubuh mungil itu mulai bergerak, bangkit.
Melihat perilaku Xiao Yan dengan cepat bereaksi dari keterkejutan awalnya, dan kemudian dia sangat gembira. Tampaknya napas yang dikeluarkan orang ini barusan tidak palsu. Sayapnya telah terangkat, tetapi Xiao bisa terbang hanya dengan mengandalkan energi di tubuhnya. Kemampuan semacam ini bahkan tidak dapat dicapai oleh beberapa kaisar yang kuat. Sekarang kekuatan Xiao telah benar-benar mencapai tingkat yang baru. Hanya saja aku tidak tahu apa kekuatan sebenarnya. Memegang lengan Xiao naik ke langit. Dan dalam beberapa napas, dia bergegas keluar dari lubang dan naik di atas dataran yang luas. Pada saat keduanya bergegas keluar dari gua, tanah di sini runtuh untuk sementara waktu, dan puluhan batu besar yang menjaganya juga hancur. Pada saat yang sama, segala sesuatu tentang orang kuat kaisar hilang karenanya. Dalam sejarah yang luas ini, itu seperti sebutir debu sepele, ditinggalkan di sini. Berdiri di tanah dan mengepalkan tinjunya, Xiao Yan melirik gurun di bawah kakinya dengan mata yang rumit, dan akhirnya mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, menghela nafas dalam-dalam, mungkin ini adalah dunia. Memutar kepalanya untuk melihat ke arah asalnya, tidak ada jejak istana pasir hitam besar saat ini. Di dunia yang luas ini, semuanya berkurang tanpa batas. Berhenti dan melihatnya sebentar, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Kali ini, kastil pasir hitam dapat dikatakan benar-benar habis dan para master tingkat atas semuanya mati di kuburan. Tampaknya Black Sand Castle tidak akan bertahan lama di masa depan, akan ada perubahan besar di masa depan. Mengambil matanya kembali, Xiao Yan melirik Xiao yang membubung di langit karena kegembiraan, tertawa ringan, dan mengeluarkan cincin Gui Tuna dari lengan patah Chenrong. Bagaimanapun, dia juga seorang kaisar yang kuat. Belum lagi kaisar yang hidup dalam situasi seperti ini, saya pikir dia pasti akan memiliki kekayaan yang tidak sedikit. Memikirkannya, alis Xiao Yan sedikit bergetar, dan kekuatan jiwa yang kuat bergegas keluar, dengan mudah menembus pertahanan lemah Naji di tangannya. Begitu kekuatan jiwa memasuki ring, Xiao Yan tertarik dengan kristal kaisar yang ditumpuk seperti gunung. Dia menatap kristal kaisar seperti bukit kecil dengan cara yang terpana. Xiao Yan tidak bisa menahan kegembiraan, aku pikir ada jutaan dari mereka, ditambah kristal kaisar yang sudah saya miliki, mungkin 10 juta kristal kaisar cukup untuk berkumpul. Dia tersenyum dan memalingkan muka dari tumpukan kristal kaisar. Xiao Yan melihat ke tempat lain di atas ring lagi, tetapi tidak menemukan inti surgawi, yang membuat Xiao Yan merasa sedikit menyesal. Saat berikutnya, tumpukan itu ditempatkan buku-buku yang rapi menarik perhatian Xiao Yan. Begitu pikirannya bergerak, kekuatan jiwa Xiao Yan bergegas, menyapu dengan kasar. Xiao Yan tidak bisa menahan senyum di sudut mulutnya, dan gulungan yang ditumpuk di atas menunjukkan 4 warna cantik terdiri dari putih, merah, misterius, dan biru. Ini terdiri dari lintasan yang aneh. Di atas gulungan, ada 4 font elegan dengan naga terbang dan burung phoenix. Hukum Kaisar 4 Roh. Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.